Kita kedatangan lagi TWS yang dikirim langsung dari negeri tirai bambu. Ya, ini adalah TWS terbarunya dari QCI dan tipe Melobuds Pro. Upgradean dari terdahulunya tipe Melody Buds biasa. Di bagian blok depannya ada gambar si TWS-nya, ada logo QCI, di sini ada tulisan Hi-Res Audio Wireless. Dia udah support format kodek LDAC atau LDAC. Dan di bagian belakangnya di sini ada spesifikasinya cuy. Dalam paket pembeliannya kita dikasih manual book, beberapa karet titip cadangan dengan berbagai ukuran, kabel Type-C to Type-A untuk pengecasan, dan tentunya mendapatkan si TWS-nya. Kita bahas ke si housingnya terlebih dahulu. TWS QCI Melobuds ini ada beberapa tipe warna varian, ada hitam, putih, dan gold seperti yang saya pegang saat ini. Terbuat dari bahan ABS yang cukup kokoh dan dimensi 56 x 51 x 28 mm dan berat seperti berikut. Bagian si housingnya ini terdapat logo QCI di bagian bawahnya dikit. Di sini ada lampu LED indikator. Di bagian bawahnya di sini ada port Type-C untuk pengecasan dan satu buah tombol reset. Di bagian belakangnya polos saja seperti ini. Ditanami baterai sebesar 350 mAh yang bisa play musik hingga 45 jam. Gokil cuy. Kita akan bahas langsung ke si earbudnya. Earbudnya ini berdesain in-ear, berirtip, karet, dan bertangkai. Terdapat tap sensor di bagian batangnya, lampu LED indikator, sensor proximity, dan tentunya ada 6 buah mikrofon dan teknologi EI-EMC. Bagian ujung nozzle-nya bukan lagi menggunakan mesh kain, tapi udah menggunakan mesh atau jaring yang terbuat dari logam atau besi. Gokil cuy. Untuk build quality dari si earbudnya ini sangat solid sekali cuy. Tidak dijelaskan menggunakan baterai berapa mAh di dalamnya, tapi dia mengklaim bisa jejelin musik ke telinga kalian hingga 8 jam. Jadi total dengan case pemakaian bisa play musik hingga 48 jam. Mantap coy. Earbudnya ini menggunakan versi Bluetooth 5.3 dengan 10 meter tanpa halangan masih aman terkoneksi. Dan fitur Hi-Fi Audio LDAC dan fitur ANC adaptif up to 46 decibel. Terasa kedap sekali coy. Si TWS Melobuds Pro ini bisa tersambung kedua device sekaligus alias multi-point connection. Kita masuk ke sound quality-nya. Dengan ditanamkannya driver sebesar 12 mm, memberikan sound staging yang lumayan cukup luas, berkarakter netral to warm. Bassnya punchy, vokal di tengah dengan high atau treble sedikit mundur. Separasi audionya rapi sekali antara frekuensi tidak saling bertumpukan, tambah dengan dukungan efek spatial audio yang lumayan cukup berasa. Termasuk ke fiturnya cuy. Untuk fiturnya saya notice satu persatu coy. Yang pertama dia udah support kodek LDAC, Hi-Res Audio Lossless, udah support ANC adaptif, mode transparansi, musik mode, dan gaming mode. TWS Melobuds Pro ini dia udah support ANC 6 mikrofon. TWS Melobuds ini juga udah mendukung spatial audio 360 derajat dan pastinya udah support aplikasi cuy. Dimana semua fitur ini bisa diakses via aplikasinya. Jadi kalian wajib install aplikasinya untuk menjajal semua fiturnya cuy. Jadi aplikasinya ini bisa diinstal di Android ataupun di iPhone. Di sini ada fitur auto pause juga cuy. Jadi kalau earbud kita dilepas dari telinga, musik akan berhenti secara otomatis. Setelah aplikasinya diinstal, kalian diharuskan sign up terlebih dahulu. Lalu koneksikan TWS kalian ke handphone, nanti akan otomatis terdeteksi. Oh ya, untuk aplikasinya pun dia udah support pop-up pas TWS connect ke handphone. Kita akan langsung bahas ke si aplikasinya. Di bagian tampilan depannya di sini ada gambar si earbudnya, jadi kalian bisa custom untuk warnanya cuy. Jadi sesuaikan dengan TWS kalian warnanya. Di sini ada indikator baterai secara real time, kita bisa lihat di sini. Cuman sayang untuk si indikator baterai case-nya ini tidak terdeteksi. Di sini udah ada tulisan Hi-Res Audio Wireless LDAC atau LDAC. Berarti ini LDAC-nya aktif coy. Dan ini untuk status bar di bagian depannya. Pindah ke sampingnya, di sini ada pengaturan untuk suara coy. Jadi di sini ada untuk mode spatial audio. Jadi untuk spatial audio ini kodek LDAC-nya tidak akan aktif dan akan dikembalikan ke mode SBC atau AAC coy. Di sini ada untuk mode pengaturan equalizer bawaan dan beberapa preset equalizer lainnya. Dan tentunya kalian bisa custom di sini coy. Jadi untuk equalizernya bisa kita custom sendiri. Wah, keren coy. Nah, ke bagian bawahnya di sini ada mode ANC atau mode kekedapan, ada mode transparansi dan mode normal. Dan di bagian bawahnya di sini ada mode balance atau keseimbangan coy. Nah, ke bagian sampingnya di sini ada untuk custom tap sensor. Jadi kalian bisa custom sendiri untuk fungsi tap sensornya. Nah, ke bagian bawahnya di sini ada untuk pengaturan volume bip. Ke bagian bawahnya di sini ada deteksi pemakaian. Seperti yang saya bilang tadi, jika si earbudnya dilepas dari telinga, nanti musiknya akan pause sendiri. Dan jika si earbudnya dimasukin lagi ke telinga, ini akan play secara otomatis. Jadi pengaturannya ada di sini coy. Pindah ke bagian bawahnya di sini ada shutdown terjadwal. Jadi ini semacam auto
off secara terjadwal coy. Dan sini ada fungsi putuskan koneksi dan matikan daya. Dan ada mode permainan dan mode tidur. Di fungsi mode tidur ini jika kita aktifkan fitur tap sensiona akan mati semua. Jadi aman saat dipakai tiduran, tidak kepencet-pencet gitu coy maksudnya. Dan di sini juga ada mode LDAC atau LDAC-nya. Nah, ke bagian bawahnya di sini ada mode 2 koneksi. Jadi kalian bisa gunakan 1 koneksi atau 2 koneksi. Nah, ke bagian bawahnya di sini untuk upgrade firmware. Ke bagian bawahnya di sini bisa kita cari untuk fitur si GPS. Jadi kalau kalian lupa naruh ini posisi terakhir ada di mana, lupa naruh, kalian bisa cek di sini atau bisa kalian telusuri di sini coy. Bisa ke bagian bar 2-nya, di sini kalian bisa lihat produk-produk dari QCI lainnya coy. Jadi kalian tinggal explore aja di sini. Dan pindah ke bagian bar 3 atau slide ketiga, di sini ada untuk pengaturan profil. Wah, keren untuk fiturnya, sangat komplit banget. Kita masuk ke plus dan minusnya cuy. Untuk plusnya sangat mewah sekali untuk fitur aplikasinya. Terus plus yang selanjutnya dari build quality, housingnya ini nggak main-main, sangat kokoh sekali dan sangat premium sekali saat digenggam. Dan masih banyak lagi plus yang lainnya, termasuk mode gamingnya yang udah low latency banget. Dan ada mode ANC yang udah cukup kedap. Sampai latency seperti biasa disematkan di akhir video. Masuk ke minusnya. Minusnya di telinga saya headnya terasa kegedean cuy, jadi agak kurang nyaman aja sih saat dipakai. Tapi bisa aneh akalin sih dengan ganti ear tipnya. Ya walaupun sedikit menonjol tapi ear tipnya diganti ya bisa menyantol di telinga, nggak mudah lepas itu coy. Ya itu sih tergantung dari bentukan telinga kalian. Jadi gak cocok di saya, mungkin di telinga kalian ini akan cocok untuk bentukan si head drivernya atau si housing drivernya. Buat kalian yang mau TWS ini nggak dijual di Indo kalau nggak salah ya, tapi kalian bisa check out di link yang udah Anda sematkan di kolom komentar. Oh ya, untuk harga si TWS QCI Melobuds Pro ini dibanderol di harga 600 sampai 700 ribuan coy. Apakah sepadan dengan harganya? Menurut saya ya sepadan dengan harga dan fitur yang diberikan di si TWS QCI Melobuds Pro ini coy. Oke, sekian dulu untuk pembahasan pada video kali ini. See you next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dah. Tes 123, tes 123 inilah hasil suara dari mikrofon TWS QCI Melobuds Pro. Tes 123, tes 123. Gimana suaranya? Menurut saya sih ini lumayan, harusnya ini lumayan cukup jernih dan cukup bagus sekali. Tes 123, tes 123. Gimana suaranya? Mantap kan? Tes 123, tes 123.